Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ala ma nawa asrafus salih wa nawaina ta'alluma ta'lima wa naf'a wal intifa wal afada wal istifada wa du'a'il huda wa dilalatil ala khair ibtiga marzatillah wa litasiyati rasulillah wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, yang mana hal ini tidak lepas dari hidayah, ma'unah dan inayah dari Allah. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang kuat, tapi kalau hatinya tidak dikehendaki untuk mendatangi tempat-tempat kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka mereka atau orang-orang itu tidak akan dapat atau bisa menghadiri majelis-majelis yang hanya. Alhamdulillah, kita oleh Allah Ta'ala masih ditakdir, masih digerakkan hati kita untuk senang di dalam menghadiri majelis-majelis yang ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah panutan kita, pemimpin kita, yang akan memberikan pertolongan serta syafaatnya pada kita kelak di hari kiamat. Ya, maka patutlah kita sebagai umatnya untuk selalu menjunjung tinggi beliau, ya, bersalawat kepada beliau, membahagiakan, karena begitu besarnya perjuangan beliau Nabi Muhammad SAW di dalam memperjuangkan Islam ini, yang mana hanya Islamlah jalan untuk keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu adalah Islam. Makanya Alhamdulillah, kita sangat bersyukur dan harus bersyukur kepada Allah. Kita tercipta, kita dilahirkan dalam keadaan iman dan Islam. Makanya harus berjaga, dan cara menjaga keimanan serta keislaman kita sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, yaitu dengan menjaga ketakwaan kepada Allah. Sebelum kita memasuki kajian selanjutnya, masih ada hubungannya dengan takwa, tapi kita sekarang mengkaji bagaimana benar-benar menjalani ketakwaan itu, dan kita akan mengkajinya melalui kitab Bidayatul Hidayah, karya dari Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, atau lebih dikenalnya dengan Imam Al-Ghazali. Sebelum kita memasuki kajian, kita kirim Fatihah dulu kepada para salaf kita, pada pengarang kita, pada guru-guru kita, juga kita khususkan kepada saudara-saudara kita atau orang tua kita, mbah-mbah kita, datuk-datuk kita yang sudah meninggal dunia. Harapannya majelis ini kita hadiahkan, kita khususkan kepada beliau-beliau, juga semoga majelis ini menjadikan ridhonya Allah kepada kita. Ala dunia wa ala salihah bijai Nabi Muhammad SAW insyaallah qadir al-jilani wa bijai Ramadan dan syamsa dan kita Imam Ghazali, Imam Al-Awani, Imam Abi Hamid bin Al-Ghazali Al-Tusi, khususnya ila walidina ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa qala musannif rahimahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi fid dharaini amin. Masih bicara tentang ketakwaan. Kemarin kita sudah alhamdulillah mengkaji panjang lebar tentang apa ketakwaan itu dan keutamaan takwa. Alhamdulillah sudah kita kaji. Sekarang kita masuk di dalam bagaimana mempraktekkan ketakwaan itu. Kemarin definisi atau pengertian takwa adalah imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahihi, yaitu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi larangannya Allah. Di sini pastinya maksiat. Makanya di sini kita akan mengkaji bab tentang ijtinabul ma'asi, yaitu menjauhi kemaksiatan. I'lam. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annad-dina syatarani, ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lut ta'ati. Ketahuilah bahwasanya agama ini ada dua bagian. Jadi dalam Islam itu ada dua bagian. Bagian apa itu? Syataroni, itu ada sisi kanan, ada sisi kiri. Dua bagian tersebut ahaduhuma tarkul manahi. Sisi yang sebelahnya adalah meninggalkan larangan, artinya meninggalkan maksiat. Wal akharu, sedangkan sisi yang lain adalah fi'lut ta'at, mengerjakan perintah, mengerjakan ketaatan. Itu agama itu. Jadi agama kalau cuma dilaksanakan satu sisi saja masih belum sempurna. Ya. Agama kalau masih dijalankan dengan satu sisi saja belum sempurna. Semisal sholatnya sergap, ya, sholatnya selalu berjamaah, sodakohnya giat, zakatnya ditunaikan, ya, tapi masih bermaksiat. Sholat iya, maksiat iya, sodakoh iya, mencuri iya, berzakat iya, minum khamr iya. Nah, berarti agamanya masih belum sempurna. Karena agama itu adalah dua sisi yang harus dijalani, yaitu meninggalkan kemaksiatan serta menjalankan taat. Sholatnya iya, meninggalkan maksiatnya iya. Makanya nanti agama itu bisa sempurna dan utuh, ya. Batarkul manahi wal asyaddu. Imam Ghazali sendiri yang bicara ini, ya, yang dawuh. Meninggalkan kemaksiatan itu perkara yang sangat berat. Iya. Kita sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Ada perintah soalnya di situ. Langsung ke musola. Ketika masuk bulan Ramadan ada kewajiban puasa, langsung puasa. Mudah sekali untuk menjalankan ketaatan. Tapi yang paling berat kata Imam Ghazali adalah meninggalkan kemaksiatan. Wah, ngel ya. Udah enak lendak ketemu. Ya. Oh manis kebiasaan. Udah enak lendak cewek. Masih enak-enak beda motoran ono arek wedok ayo. Udah enak lendak didelok. Ya. Benar Imam Ghazali. Tarkul manahi huwal asyaddu. Meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat daripada menjalankan taat. Fa inna ta'ati yuqaddiru yaqulu 'alaiha kullu ahadin. Karena sesungguhnya ketaatan itu setiap manusia, setiap individu itu pasti bisa melaksanakannya. Kebalikannya, wa tarkus syahwati, sedangkan meninggalkan syahwat, meninggalkan kemaksiatan, layak duru 'alaiha illa shadiqun. Tidak akan ada yang mampu kecuali orang-orang yang
bersungguh-sungguh. Sodikun itu derajat yang paling tinggi. Temenan, dilawan hawa nafsunya, dilawan bisikan setannya, ini yang paling benar. Makanya Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya orang yang kuat itu bukan orang yang kuat bergulat, orang yang kuat bertinju, orang yang kuat berkelahi yang dapat mengalahkan atau merubuhkan musuhnya. Tapi orang kuat adalah, kata Rasulullah, orang yang kuat untuk mengekang dan menahan hawa nafsunya. Makanya di sini meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat atau lebih sulit daripada menjalankan ketaatan. Dan yang mampu untuk meninggalkan kemaksiatan secara totalitas adalah orang yang benar-benar memegang teguh agama, menjalankan syariat dengan benar. Jaluk Allah, minta kepada Allah, karena Allah yang memberikan kekuatan. Ya, setan itu ibarat anjing-anjingnya, sedangkan nafsu kita ini adalah umpannya. Ya, satu nafsu lebih berbahaya daripada 70 setan. Ono setan bisi ndak genah, cukup mau coba bismillahirrahmanirrahim atau baca a'udzubillahi minasyaitonir. Setan mabur, leleh. Setiap bacaan bismillah yang diucapkan oleh seorang hamba, maka setan yang mendekat kepada hamba itu akan meleleh. Setan. Tapi hawa nafsu, diri kita sendiri, nafsu kita sendiri, meskipun ditauti balak-balik bismillah ping 1000 sewangi. Makanya nafsu nggak bisa dimatikan, nafsu nggak bisa dimatiin, nafsu nggak bisa dihilangkan, karena nafsu merupakan bagian dari manusia. Bagaimana didik nafsu, ketika ada keinginan nafsu kosong, kita campur tuku kan ngaling-ngaling ya nafsu. Enggak, saya aku kosong, astagfirullah, aku kosong. Ya, bengi, ya nyekel duit, bingung nang di anak tretes ya, enggak besok kamu ya hal nafsu ya, harus dikekang. Menjalankan ketaatan itu lebih mudah daripada meninggalkan kemaksiatan. Minta pada Allah Ta'ala supaya kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengendalikan hawa. Walidzalika qala Nabi Muhammad SAW, karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, al-muhajiru man hajarassu. Orang yang hijrah. Orang hijrah itu artinya orang yang berpindah. Siapakah muhajir yang sebenarnya? Orang yang benar-benar muhajir, orang yang benar-benar berpindah. Di sini kata Rasulullah, man hajarassu, orang yang menjauhi kejelekan. Wal mujahidu man jahada hawahu. Siapa yang dikatakan mujahid? Mujahid itu duduk wong jihad, duduk ISIS iku ya. Titik-titik perang, titik-titik ngebom ya. Bukan mujahid itu. Ya. Jihad yang sebenarnya adalah siapa? Para mujahid itu, orang yang berjihad itu jadi Rasulullah. Man jahada hawahu, orang yang berjihad melawan hawa nafsunya, itu yang dikatakan mujahid. Bukan ngebom mateni umum, bukan itu ya. Bukan. Nah, makanya Rasulullah di sini al-muhajir man hajarassu wal mujahid man jahada hawa. Orang yang hijrah adalah orang yang hijrah dari kejelekan, berpindah dari kejelekan menuju kebaikan. Sedangkan mujahid kata Rasulullah adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Wa'lam annaka innama ta'sillaha bijawarihika wa innama hiya ni'matun minallah 'alaika wa amanatun ladaika fasti'anatuka bi ni'matillah 'ala ma'siyatihi ghayatul kufrani wa khiyanatuka fi amanati au da'aka Allahu ghayatat tughyani fa'dauka ria'uka fandur kaifa tar'aha fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ri'ayatihi. Wa'lam, ketahuilah
bahwasannya ketika engkau bermaksiat kepada Allah bijawarihika dengan anggota badan kita. Kalau ada orang bermaksiat dengan salah satu anggota badannya, misal delok wong ayu, padahal orang ini bukan istrinya, bukan mahramnya, kan itu maksiat sudah kepada Allah. Ya, bijawarihika wa innama hiya nikmatun minallah. Sedangkan seluruh anggota tubuh, baik itu mata, telinga, hidung, tangan dan kaki, seluruh yang ada pada tubuh kita ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah. Wa amanatun ladaika, selain kenikmatan, seluruh anggota tubuh ini adalah amanah dari Allah yang diberikan kepada kita. Fasti'anatuka bi nikmatillahi ala maksiatihi, maka ketika engkau menggunakan salah satu anggota tubuh itu untuk bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah sesungguhnya hal itu merupakan kekufuran yang begitu besar. Kufur nikmat maksudnya. Kita diberikan sempurna oleh Allah Ta'ala, diciptakan secara sempurna, yang itu merupakan nikmat dan amanah dari Allah. Kita diberi mata bisa melihat, kita diberi telinga bisa mendengar, kita diberi lisan bisa berbicara, kita diberi tangan bisa memegang sesuatu, kita diberi kaki bisa berjalan. Tapi kita menggunakan salah satu dari anggota tubuh kita untuk maksiat, maka hal itu merupakan kekufuran yang begitu besar. Kufur Allah Ta'ala. Hati-hati. Wa khiyanatuka fi amanatin, dan termasuk khiyanat. Salah satu ciri-ciri orang munafik adalah berkhianat. Sedangkan orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah, naudzubillah. Makanya hati-hati. Kita harus menjaga seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan maksiat. Dijauhi, jangan sampai melakukan maksiat. Karena seluruh anggota tubuh kita ini adalah amanah dan nikmat dari Allah. Allah harus dijaga. Lek ketok ono wong wedok ting ting, astagfirullahaladzim, langsung diklu, ojo tambah mendeli. Meretin kan, ojo ya. Ketika ono wong meso, seumpama ngomong apa jajan di pencuk ngono iku, ojo dirungokno ya. Kok hebat, ojo ngono. Astagfirullahaladzim, kupingku ndak lo krungu iki. Ya. Krungu ana wong ngrasani, kupingnya dinginekno malah tambah, telinganya tambah didekatkan, maka sama halnya padha mek dijogo kuping iki aja sampai melok-melok ngrungokno wong ngrasani, karena itu termasuk bermaksiat. Ya. Dikai lesan iso ngomong, digawe meso, digawe ngrasani tonggo, digawe ngomong-ngomong elek. Maksiat. Dikai tangan, dikai nyolong, dikai ngampleng uang, dikai sikil, dikai melaku ndak nang masjid, nang pelacuran, nang gen judi. Nah itu namanya maksiat. Kalau sudah seperti itu, berarti dia telah melakukan kekufuran yang begitu besar kepada Allah. Dia berkhianat kepada Allah dan dia mengingkari nikmatnya Allah. Dan itu termasuk ciri-cirinya orang munafik. Sedangkan orang munafik dia lebih hina daripada orang kafir. Orang kafir sudah jelas-jelas dia kufur kepada Allah. Tapi orang munafik dia berlaga sok beriman tapi hatinya kufur kepada Allah. Dan orang munafik ini adalah tempatnya di neraka yang paling bawah. Naudzubillah. Semoga kita dihindarkan dari sifat nifak. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari kemunafikan. Ya, makanya kita diberi anggota tubuh ini harus benar-benar dijaga untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Punya mata digunakan untuk melihat Al-Quran, merenungi ciptaan-ciptaannya Allah. Punya telinga digunakan untuk mendengarkan sholawat, mendengarkan bacaan Al-Quran. Punya lesan digunakan untuk membaca Al-Quran. Punya tangan digunakan untuk membantu sesama, bersedekah, berinfak. Punya kaki digunakan berjalan kepada majelis-majelis ilmu, kepada tempat-tempat ibadah. Maka disitulah nanti kita berarti benar-benar menjalankan amanah dan mensyukuri nikmat Allah yang berupa anggota badan ini. Hati-hati. Ya, biar kita tidak jatuh dalam kemunafikan. Fa'adha'uka ri'a'uka fandur kaifa tar'aha fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ri'ayati. Karena anggota tubuh kita ri'a'uka
Anggota tubuhmu, anggota tubuh kalian itu merupakan apa? Merupakan tanggung jawab kalian. Ibarat rumah tangga, sampean adalah kepala rumah tangga. Ibarat pemimpin, sampean pemimpinnya, dan anggota tubuh ini adalah rakyatnya. Ya. Fandur kaifa tar'aha. Ibarat wedus, anggota tubuh ini kita adalah pengembalanya. Jadi sesuatu itu tergantung pemimpinnya. Lek pemimpinnya elek, kita sifatnya jelek, maka jangan salahkan anggota tubuh kita kalau senang dan selalu mendorong untuk bermaksiat. Tapi kalau kita watak dan sikap kita baik, dikai eling ya Allah, diberi sadar ketika hendak melakukan kemaksiatan dari salah satu anggota tubuh ini, enak-enak kata delok motoy langsung kelilipan, langsung apa, iya, dicegah ya Allah Ta'ala. Ya, makanya anggota tubuh kita adalah tanggung jawab kita. Wa kullukum ra'in, ya. Wa kullukum apa? Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an riayatihi. Maka setiap kalian adalah pemimpin. Pemimpin terhadap rakyatnya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Mimpin apa? Sampeyan ndak perlu dadi Pak Camat, ndak perlu dadi Pak Inggi, ndak perlu dadi bupati, dadi gubernur, dadi presiden. Sampeyan cukup dituntut untuk memimpin anggota tubuh kita sendiri, memimpin kita atau diri kita sendiri. Dipimpin ke arah mana? Dipimpin, dipandu ke arah yang baik, ke arah yang taat, menjauhkan maksiat. Seperti itu, ya. Bakullukum mas'ulun an riayati, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Motone sampean sedetik gitu loh film porno umum. Du sopi kira sehari di dunia 1000 tahun di akhirat. Hati-hati. Ya. Ya, mana? Berapa yu? Tak jua. Jual tahu berontak geli tak nyaman sekali seumpam. Ngrungokno ngrasani. Iya, tak tahu ring tak nyaman sekali ngrasani. Pirang detik omongan sing dia ucapno, pirang detik kuping sing ngrungokno. Sesuk ono hisabe, sesuk ono siksane. Naudzu. Makanya setiap anggota tubuh kita, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini harus benar-benar dijaga dari kemaksiatan. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika satasidu 'alaika fi urswatil qiyamah bilisanin talqin dalkin ay fasihin tafdahuka bihi 'ala ru'usil khalaiq. Ketahuilah bahwasanya seluruh anggota tubuh kita itu akan menjadi saksi dari apa yang kita lakukan selama dunia kelak di hari kiamat. Seluruhnya akan bicara. Dan yang dikunci oleh Allah Ta'ala adalah lesan. Karena lesan ini mudah berbohong. Gusti, ya Allah, ya Faruk, bilen hurduhur bulan Ramadan matana menfelik nang orang bine. Iki dak iso ngomong sesuk di hari kiamat. Yang bersaksi, yang menyaksikan perbuatan kita seluruhnya di hadapan Allah dan dipertontonkan di hadapan seluruh makhluk besok adalah anggota tubuh kita. Kuping ngomong diri, lesan ndak oleh ngomong ya Allah Ta'ala. Karena lesan tempatnya kuping ngomong. Ya Allah, Rifki resore kupingin ngrungokno wong misu. Seluruh anggota tubuh kita besok akan bersaksi untuk kita atas perbuatan kita di dunia. Makanya ketika kita masih ada umur di dunia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita masih diberi nafas untuk menghirup udara di dunia ini, kita masih bergerak, gunakan itu semua
untuk menggapai ridhonya Allah. Jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Biar besok kita disaksikan, kita dipersaksikan oleh anggota tubuh kita dengan persaksian yang baik. Qala wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydiyahum wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari akan bersaksi kepada mereka lesan-lesan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka dari apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Allah Ta'ala sudah berfirman dan menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya besok seluruh anggota tubuh kita ini akan bersaksi atas perbuatan kita. Ini lagi buktinya. Qala wa ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa takallamana aydiyahum wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang dikunci hanyalah lesan. Ya, oleh Allah Ta'ala. Al-yawma, di hari, nakhtimu ala afwahihim, kita mengunci mulut-mulut mereka. Balik lek mulut seiso boro. Tapi yang bersaksi di situ ketika hari kiamat adalah wa takallamana aydiyahum, dan akan berbicara kepada kita, kepada Allah, aydiyahum, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dari apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Hati-hati ya, dari mata, telinga, seluruh pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki harus dijaga agar tidak bermaksiat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada sesama, ya, tidak berbuat zalim. Fahfat jami'a badanika wa khususon a'dha'aka as-sabi'ah fa inna jahannama laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsumun wa la yata'ayyanu litilkal abwabi illa man asallaha bihadil a'dha'i as-sab'ati. Maka haruslah kita menjaga seluruh anggota badan kita, dan khususnya anggota badan yang tujuh. Apa saja tujuh itu? Mata, telinga, piro siji, loro, telu. Mata, telinga, mulut, 3. Ya. Kedua tangan dan kedua kaki. Itu 7. Ya, harus dijaga. Karena apa? Karena fa inna jahannama laha sab'atu abwab. Karena neraka itu punya 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maksumun. Dan setiap pintu itu merupakan bagian yang terbagi dari anggota tubuh kita yang bermaksiat itu. Wala yata'ayyanu litilkal abwab, dan tidak ditentukan untuk pintu-pintu itu illa man asallah, kecuali orang yang bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan anggota yang 7 itu. Anggota 7 ini mata, telinga, mulut, kaki dan tangan harus benar-benar dijaga agar tidak bermaksiat kepada Allah. Karena di neraka itu ada 7 pintu, yang 7 pintu ini akan terbuka dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh 7 anggota tubuh tadi. Hati-hati. Ngamplengan uang, dono lang sok ya megaya lan ngopo pendekar sok ngomong sewu. Mah, eson di penyak silat. Ayo tanding ngebi. Dono lakoni uang dikadengi. Hati-hati, maksiata. Maka layak untuk mendapatkan satu pintu neraka. Ya. Dua lambe ndak pernah dijogo ya. Selalu menghina dan misu. Maka pintu neraka terbuka untuknya. Punya mata nggak dijaga, selalu melihat barang-barang yang haram, maka neraka terbuka untuknya. Punya telinga nggak dijaga, selalu mendengarkan barang-barang yang jelek, maka neraka terbuka untuk. Punya kaki nggak digunakan dengan baik,
malah digunakan untuk menuju tempat maksiat, maka neraka pun akan terbuka untuk. Hati-hati, jangan sampai kita bermaksiat dengan menggunakan 7 anggota tubuh yang telah disebutkan tadi. Wahia, apa saja anggota tubuh itu? Al-ainu, mata, wal udunu, telinga, wal lisanu, lesan, wal batnu, perut lagi harus dijaga, wal faroju, farji, kemaluan, wal yadu, tangan, war rijlu, dan kaki. Ini 7 anggota tadi yang disebutkan. Mata, telinga, lesan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Yang semuanya ini rentan bermaksiat. Mata, maksiatnya melihat barang haram. Telinga, maksiatnya mendengarkan ucapan-ucapan yang enggak benar. Lesan, maksiatnya misu, mengumpat, menggunjing, menggibah, dan lain sebagainya. Perut, maksiatnya diisi barang haram. Ngombe, homer, TM, apel, hati-hati. Wal farji, kemaluan, maksiatnya zina, nang pelacuran, ya, nang tretes, ya. Wal yadu, maksiatnya aniaya kepada orang lain. Warijlu, maksiatnya menuju tempat-tempat maksiat. Ketujuh anggota tubuh ini harus benar-benar dijaga, agar kalau ini semua dijaga 7 anggota tubuh ini, maka neraka tidak akan terbuka untuk kita. Ayo ilingi, siapa yang sejak sudah balik dan sekarang yang pernah menggunakan anggota 7 tubuhnya ini untuk maksiat, segera beristighfar dan meminta ampunan kepada Allah Ta'ala, ya. Seperti itu. Amal ainu, saiki membahas maksiate moto. Amal ainu fa innama khuliqat laka litahdadi biha fil zulumat wa tasta'inu biha fil hajat. Sedangkan mata, sesungguhnya mata itu diciptakan untukmu. Untuk apa? Litahdadi biha fil zulumat, supaya engkau dapat melihat dan tidak tersasar atau melihat di tempat-tempat kegelapan. Bayangin wong ndak be moto, wong buta melas, melaku ndak ketok apa-apa. Lek sampean kei moto, ono juglangan ngali, ono tiang ini. Ya. Nikmat dak nikmat? Nikmat teko Allah. Wa tasta'inu biha fil hajat, dan juga mata dapat menolongmu untuk melakukan hajat atau keperluan. Wa tanduru biha ila ajaibi malakutil ard was samawat, dan dengan mata kita dapat melihat keindahan-keindahan, ketakjuban-ketakjuban, keajaiban-keajaiban kerajaan-kerajaan bumi ataupun langit. Wa ta'tabiru biha bima fiha minal ayat, dan juga kita dengan mata bisa melihat ayat Al-Qur'an. Fahfatha an salasatin au arba'in, maka jagalah mata dari 3 atau 4 perkara. Apa saja itu? Yang pertama, harus menjaga mata antanduru biha ila ghairi mahramin au ila suratin malihatin bi syahwati nafsi. Yang pertama, harus dijaga mata untuk tidak melihat selain mahram. Juga dijaga untuk tidak melihat kecantikan orang lain yang bukan istrinya, yang mana melihatnya itu dengan syahwat. Ya, yang pertama, ojo sampai delok perkara sing haram bagi kita, ya. Au tanduru biya ila muslimin ba'ainil ihtikar. Yang kedua, jangan sampai menggunakan mata dengan pandangan yang mencela atau menghinakan sesama muslim. Ulane nun sewu, ketok ono wong gembel ndak tau atus, dekil, utawa ketok wong sing idiot, utawa ketok wong cacat dino. Kak orang apa ya? Jangan sampai, karena itu termasuk maksiat mata. Ketok uang model koyo opo ae, ba elek, ba ayu, ba tampan, ba perot,
harus tetap kita sadar bahwasannya bagaimanapun bentuknya ini adalah ciptaannya Allah. Kalau kita menghina, melihatnya dengan pandangan kehinaan, sama saja kita menghina yang mencipta sopo Allah. Ini maksiat yang paling besar. Menghina Allah termasuk maksiat yang paling besar. Disebabkan oleh apa? Tidak dapat menjaga mata. Au tatlu'u biha ala aibi muslimin, atau menggunakan mata untuk melihat dan mencari-cari cacatnya sesama muslim. Boleh cacate wong li iki termasuk juga maksiat mata. Ya. Makanya kadang wong buta, orang buta itu ada untungnya, ada enggak enaknya. Untungnya orang buta itu pasti dikasih kejernihan hati oleh Allah. Karena dia tidak pernah melihat kemaksiatan. Sedangkan rentan dan seringnya maksiatan yang didapati oleh manusia, oleh seorang hamba itu melalui mata. Orang buta itu ada enak dan tidak enak. Tidak enaknya dia tidak bisa kemana-mana, dia tidak bisa melihat keindahannya dunia. Tapi enaknya dia terhindari dari maksiat. Ya, ini yang pertama, menerangkan tentang menjaga ya. Tadi apa 7 anggota yang harus dijaga untuk tidak maksiat? Mata, telinga, lesan, perut, farji, tangan dan kaki. Pas ada 7. Menjaga mata dari 3 perkara atau 4 perkara. Menjaga pertama untuk tidak melihat yang haram. Ya. Melihat yang haram ku bagaimana yang delok wong wedok sing duduk mah haram. Delok wong muda ngincengan ya. Ngincengan tonggone. Biyen ono ya, saiki ndak ono wis. Wong ngincengan tonggone biyen kan ya. Sing biasa disebut kolor ijo itu ya, ndak ono saiki wis. Alhamdulillah ya, ojo sampai dadi kolor ijo. Ojo sampai. Nglang maksiat itu. Ya, maksiat. Terus melihat orang muslim, sesama muslim dengan pandangan kehinaan atau menggunakan mata untuk melihat cacatnya orang lain. Jangan sampai ini ya. Jangan sampai. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudahi dulu pembahasan kita pada sore hari ini, dan alhamdulillah sudah sampai menerangkan tentang menjaga mata dari kemaksiatan, dan insya Allah akan disambung pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang menjaga telinga dari kemaksiatan. Ada pertanyaan? Monggo kalau mau tanya. Ya takon apa enggak apa, keluar dari tema ini, dari kajian kita enggak apa, atau tanya tentang ini ya. Sulit memang menghindari kemaksiatan, tapi tiket ke surga itu memang berat. Lek tiket nang rokok itu gampang ya, soalnya sesuai hawa nafsu. Sedangkan tiket menuju ke surga yaitu harus mengekang hawa nafsu. Dan setan, 70 setan itu masih beratan satu nafsu. Lebih berbahaya nafsu yang ada pada diri kita. Nafsu tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dibunuh, tapi nafsu harus dididik ya. Nafsu sekiranya menjadi nafsu yang mutmainnah ya. Insya Allah nanti ada kajian tentang pembagian nafsu ya. Nafsu itu ada 4, ada yang mengatakan ada 3, ada yang mengatakan ada 5. Ulama berbagai banyak sekali menerangkan dan berbeda pendapat mengenai nafsu ya. Intinya nafsu itu ada lawamah, ada amarah, dan mutmainnah. Ayo monggo kalau ada pertanyaan direnungi ya. Setiap habis ngaji, setiap sudah mendapatkan ilmu, diusahakan betul untuk diamalkan. Tadi kita sudah mendapat kajian harus menjaga mata, dijogo, ndak apik bisanya
ndak bagus, ndak baik orang yang selalu celingak lewat kok teluan ya, ndak api ya. Sing api iku kalau berjalan dan lewat manapun, berjalan kaki, tundukkanlah pandangan ya. Nomor satu disongko kalau menundukkan pandangan orang itu berakhlak ya, ndak celingak celingak melakukan ini udah nggak mendelik bisa diarani wong angku ya. Ojo sampai lek peda motoran ojo dingkluk nebruk sampean ya. Ya lurus fokus dijogo pandangan ya. Udah gak ada pertanyaan. Muga-muga dadi ilmu sing manfaat lan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min hudil bala wa darkil asfal wa su'il qada wa samatatil a'la. Allahumma inna na'udzubika minal ma'asi. Allahumma inna na'udzubika minal ma'asi. Allahumma inna na'udzubika minal ma'asi. Allahumma inna nas'aluka ya Allah fi butina bil ma'asi ya Allah ya Allah ya Allah ya Karim. Allahumma da'na wa maghfir lana ya Allah maghfirna ya Allah maghfirna Allah maghfirna min kulli ma'asi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi syafa'ati rasulillah bi sirril Fatihah.